Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Zahra dengan nomor NIM 2011900481 dari kelas PAIC. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kerja saya dari mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang berjudul Kurikulum Pendidikan Dasar Islam dengan dosen pengampu Imro'atus Sholihah, Magister Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu tentang pengertian kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Dalam bahasa Arab, kurikulum pendidikan yaitu manhaj al-dirasah dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum Pendidikan Agama Islam atau kurikulum PAI merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, bahan serta cara pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu yang meliputi Al-Quran Hadis, akidah akhlak, fikih, tarik, dan kebudayaan Islam. Mata pelajaran PAI ini dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Cangkupan materinya meliputi etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Yang kedua adalah kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yaitu yang bersifat integrat dan komprehensif serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam penyusunan. Kerangka dasar tersebut adalah tauhid dan perintah membaca. Tauhid sebagai dasar utama kurikulum untuk dimantapkan semenjak manusia ketika masih bayi, yaitu dimulai dengan mendengarkan kalimah-kalimah tauhid seperti azan atau iqamah terhadap anak yang baru lahir. Tauhid merupakan prinsip utama dalam seluruh dimensi kehidupan manusia, baik hubungan vertikal yaitu dengan Allah maupun hubungan horizontal yaitu dengan sesama manusia dengan alam. Yang kedua yaitu perintah membaca. Perintah membaca ayat-ayat Allah meliputi 3 macam. Yang pertama yaitu ayat Allah yang berdasarkan wahyu. Yang kedua, ayat Allah yang ada pada manusia. Yang ketiga yaitu ayat Allah yang terdapat dalam alam semesta di luar diri manusia. Seperti firman Allah yang terkandung dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Ya artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa
yang tidak diketahuinya. Firman Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bahan pokok pendidikan yang mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu melibatkan mental yang tinggi, pengenalan, ingatan, pengamatan, pengucapan, pemikiran, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dasar kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan yang sangat berperan dalam mengantarkan pada tujuan pendidikan yang diharapkan, yang meliputi dasar-dasar dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam adalah yang pertama yaitu dasar agama. Hal ini bermakna bahwa semua itu pada akhirnya harus mengacu pada sumber utama syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu dasar falsafah. Dasar falsafah ini memberikan arah dan tujuan pendidikan dengan dasar mengandung suatu kebenarannya. Yang ketiga yaitu dasar psikologis. Dasar psikologis ini bahwa kurikulum pendidikan Islam hendaknya disusun dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui anak didik. Kurikulum pendidikan Islam harus dirancang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan anak didik, tahap kematangan bakat jasmani, intelektual, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu dasar sosial. Dasar sosial yaitu kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya, baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai ideal, cara berpikir, dan adat kebiasaan serta seni. Yang kelima yaitu dasar organisatoris. Dasar ini memberikan landasan dalam penyusunan bahan pembelajaran beserta penyajiannya dalam pembelajarannya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penyusunan kurikulum. Prinsip-prinsip penyusunan kurikulum yaitu yang pertama adalah prinsip berasas Islam. Yang kedua, prinsip mengarah kepada tujuan aktivitas kurikulum. Yang ketiga yaitu prinsip integritas. Yang keempat, prinsip relevansi. Yang kelima, prinsip fleksibilitas. Yang keenam, prinsip integritas. Yang ketujuh, prinsip efisiensi. Yang kedelapan, prinsip kontinuitas dan kemitraan. Yang kesembilan, prinsip individualitas. Yang kesepuluh, prinsip kesamaan, memperoleh kesempatan, dan demokrasi. Yang kesebelas yaitu prinsip kedinamisan. Yang ke-12, prinsip keseimbangan. Dan yang ke-13 adalah prinsip efektivitas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon minta maaf sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.